Apa sebenarnya kamu mau? Kamu ikuti aku terus dari gini loh. Tinggalkan aku, tidak. Di mana kau berada, aku ada di situ. Ikut terus. Kesetiaan itu penting untuk memelihara visi yang Tuhan taruh di hati kita. Kesetiaan itu penting. Amin. Coba katakan bersama 1, 2, 3. Kesetiaan itu penting. 1, 2, 3. Kesetiaan itu penting. Yang ngomong berdosa. Ya, itu demi kebaikan saudara. Apa yang saudara katakan kan terjadi. Haleluya. Deklarasi, declare kita kepada Tuhan. Saya mau setia. Kesetiaan kita dihormati Tuhan, maka visi yang Tuhan taruh di hatimu itu menjadi kenyataan. Saudara kan nggak mau gajinya begini melulu. Putiar di dolar yang begitu terus. Nggak ada juntrungannya kata orang Jakarta. Nggak ada destiny-nya, nggak ada. Oh saya nggak mau. Masih sisa waktu yang Tuhan berikan kepadaku. Maksimal aku dari umur 20 tahun menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Maksimal banget. Sampai sekarang. Puji Tuhan kami sehat-sehat. Kalau nanti sudah sakit baru saudara, nah Tuhan sembuhkan saya. Kalau sembuh baru kita injil. Kalau sembuh baru kita berkorban. Nanti kalau sudah sembuh pasti Tuhan kita janji deh. Begitu sembuh, Tuhan ada persoalan di laut kau dibawa ke darat. Dusta. Begitu saudara sembuh, saudara lupa. Saya pemain karate dulu. Saya ikut pelayanan Bapak di Sumatera Utara. Tuhan sebenarnya sudah menaruh sesuatu melalui bentuk panggilan khusus. Kamu melihat mujizat Tuhan melalui Bapak. Tinggalkan kuliah. Saya di Atma Jaya dan saya mendua. Saya coba terus. Saudara tahu apa yang terjadi? Dari ujung kepala sampai di kita kuku kaki itu kuning. Saya sendiri nggak tahu gimana bisa terjadi. Dari ujung kepala sampai di kuku kaki semua kuning. Lalu ibu kata, kamu makan permen ya? Karena dia masih berpikir dengan cara di zaman ini. Karena ada turunan kamu, ada turunan siapa pun dia sakit kuning. Dulunya istilah sakit kuning itu hepatitis kalau tidak salah zaman sekarang. Di situ saya nangis. Seharusnya jangan tunggu sakit dulu. Lalu saya berimajinasi untuk menjadi anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Gitu. Untung saya cepat sadar. Jangan dia makan, maaf ya, saya nggak bangkit-bangkit. Kata saya terlambat. Sebenarnya dia harus menjadi contoh bagi saya. Saya lihat kebenaran. Anak paling tua loh. Sangat diharapkan kerja di Bank of America. Mungkin saya pernah bersaksi. Papa mengharapkan dia. Nah, saya nakal sekali. Gak usah diceritain. Cuma sampai bilang gak mungkin. Itu kakaknya yang penting. Pintar main keyboard, pintar main gitar, pintar semua dia bisa. Semua dia bisa. Tapi saya lihat dia keluar dari bed. Apa dipanggil Tuhan? Nangis. Nangis di raung-raung. Papa, saya mau sekolah kita. Tidak deh, sudah tidak melihat. Saya yang rawat dia sampai akhir. Dia bilang saya kecewa sama kakak. Sampai dia meninggal dalam penderitaan luar biasa. Nanti setelah jago keyboardnya jago. Kitanya bisa main keyboard. Cuma kita bisa ukulele boleh. Keyboard tidak dipergunakan maksimal karena separuh dari hidupnya itu terlalu. Daripada saya bicarain orang lain, saya jadikan contoh saya punya kakak.
Ke Singapura saja nggak pernah. Ke Manado itu juga ikut dipaksa papa untuk ikut dan dukung KKR. Sebelum dia pulang, seminggu masuk rumah sakit, minggu kemudian meninggal. Itu pun dipaksa. Ke Singapura aja nggak pernah sudah. Sementara orang keliling dunia dan lain sebagainya. Dulu saya dibilang bodoh. Saya dikata-kata sama kakak sendiri. Dia lihat dari sininya katanya. Kalau orang pandai itu ada ini katanya, ada gini, ada kayak cambang begini. Mana mas bodoh, mana karena begini terus. Makan. Kok ukurannya di sini ya? Bodoh tidak bodoh. Bukan di otak. Kalau mau berkelahi, mana yang bodoh? Karena dia nggak tahu di surga itu di mana, apa saya nggak tahu. Karena meninggal dipanggil Tuhan mendadak dalam dendam. Hati-hati saudara. Hidup ini kan berputar ya. Terus kalau saudara tidak isi dia dengan sesuatu yang kekal, bernilai kerajaan Allah, wow, yang menanam satu itu ditarik, buang dia ke tempat yang gelap di mana ada kertak gigi. Marah sekali Tuhan, cabut apa yang dipercayakan kepada, beri kepada orang yang rajin, kasih sama orang yang mau kerja. Saya ingin beritahu, kalau saudara nggak mau, Tuhan nggak kekurangan orang untuk melakukan Amen. apa yang bisa diimajinasikan orang tersebut, mewujudkan keinginan Allah yang dia taruh di dalam hati. Tuhan nggak pernah kekurangan orang. Pada akhirnya Elia, dia mengalah dalam artian, apa sih kamu Elisa? Apa yang kamu mau? Tolong berikan kepadaku 2 bagian dari kuasa, 2 bagian dari urapan, berikan kepadaku. Itu yang dia cari. Dalam kesetiaan dia ikutin terus. Dia punya daya tahan. Dia coba untuk menguasai dirinya walaupun diganggu oleh orang-orang dekatnya, tetapi dia tidak terpengaruh karena ada destiny yang dia cari, ada 2 bagian kuasa itu. Apa persyaratan yang diberikan oleh Elia kepada Elisa? Apabila engkau bisa melihat aku naik, kembali visi, kembali lihat seperti Abraham dibawa keluar. Kamu lihat, orang-orang kudus Allah itu perlu punya visi, dan saya percaya Allah memberikan visi yang besar bagi hidupmu. Saudara mempunyai kapasitas yang besar karena dia besar di dalam hidup kita. Kalau saudara punya visi, gampang sekali terwujud dia. Tuhan bilang mampu ini orang. Ini orangnya saya yang bisa dipercaya, mampu dia melakukan. Satu waktu tepat pada waktunya, Elisa bilang, Tuanku, dia lihat dengan kereta yang disiapkan oleh Allah, naik ke kerajaan Allah, ditutup dengan awan-awan kemuliaan. Maka jatuhlah apa yang dia minta. Jubah Elia. Dia tidak menjadi sombong, tapi dia pergunakan itu. Dengan iman dia lakukan hal yang sama. Kalau saudara gitu, kenapa 2 bagian roh? Mujizat yang dikerjakan Elisa itu 2-3 kali lipat banyaknya daripada Elia. Jadi apa yang dia imajinasikan, apa yang dia rindukan selama ini jadi kenyataan. Dengan jubah yang sama dia pukul Yordan terbelah.
dengan keluarga Tilaar saya membacakan Yakobus pasal 5. Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Dia berdoa, berimajinasi, dan Tuhan mewujud nyatakan apa yang dia doakan. Dia manusia biasa sama seperti kita. Jadi artinya kalau diterjemahkan, kalau Elia bisa, kita juga bisa. Itu maknanya. Karena Allah Elia, Allah kita juga. Mujizat yang dilakukan Elia, itu juga mujizat yang bisa dilakukan oleh kita. Karena dia yang melakukan, kan ayat pas kita itu. Amin. Jangan jadi takut, jangan jadi kecil hati, jangan jadi tidak percaya, jangan tidak berimajinasi. Saudara harus punya mimpi gede. Amin. Saya harap saudara menangkap ini. Karena kami melihat, mendengar sendiri gembala suami istri mempunyai visi besar, ingin coba membagi kasih kepada orang susah. Wah, mulia banget. Ingin coba memberi makan kepada orang yang tidak punya makanan. Homeless begitu terbiar dia. Ada visi dari gembala. Kami berdoa dari jauh, berimajinasi dalam pikiran dan hati, serahkan itu kepada Tuhan. Saya kembali hal itu menjadi kenyataan. Itulah perkataan akhir sementara dari saya dan Ibu Bolang. I love you, I love you. Bergembala suami istri, terima kasih buat keterbukaan, buat pelayanan yang disampaikan. Bagi kami selama 17 hari kami diberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ada lagu lama, mungkin saya pendeta Hamid saya dulu, atau dengan pemain musik lain juga boleh. Ini lagunya lama. Mataku tertuju karena bicara tentang visi. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Ini permohonan, bimbing aku untuk masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan. Kita janji sama Tuhan, aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Aku mau selalu menyenangkan hati. Saya harapkan saudara masih ingat lagu ini. Mataku tertuju padamu. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat orang lain. Senang hidupku, serahkan sepenuhnya. Ku serahkan padamu. Minta bimbingan Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu. Haleluya. Tuhan membesarkan mengikuti kehendak-Mu ya Allah. Bukan kehendak kami, bukan hawa nafsu kami Tuhan. Ku mau selalu